أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa Padang TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Oktafril kembali hadir menjumpai Anda dalam program Tadarus Ramadan. Pemirsa, hari ini kami menghadirkan adik-adik para santri dan juga ustadz-ustazah serta kepala sekolah dan juga pimpinan pondok dari MTS Ponpes Tawalib Kota Padang. Assalamualaikum Ustadz dan juga adik-adik semuanya. Masya Allah. Apa kabar, sehat? Sehat. Baik pemirsa, seperti apa profil dari MTS Ponpes Tawalib Padang ini? Kita saksikan yang tayang berikut ini. Ahlan wa sahlan bi hudurikum fil Ma'had Tawalib Padang. Selamat datang di Pondok Pesantren Tawalib Padang. Bagaimana keseruannya? Yuk kita lihat di dalam.
Itulah tadi pemirsa profil dari MTS Ponpes Tawali Padang, luar biasa dengan pencapaian dan segala prestasinya. Dan kita akan dengarkan ikut bersama bertadarus bersama Padang TV pada hari ini. Pemirsa yang ingin bergabung silakan dibuka Quran Surah Al-Baqarah, surat yang kedua dari Al-Quran ayat 253. Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 253. Silakan join bersama kami. Tafadhol Zah. Pembacaan yang pertama oleh Ustadz Abdul Muiz, surah Al-Baqarah ayat 253. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العظيم. Selanjutnya oleh santri kami Muhammad Fawaz Yusra, surah Al-Baqarah ayat 254 sampai 255. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard
ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Selanjutnya kepada anak kami Muhammad Sabri Al-Ansori, surah Al-Baqarah ayat 256 sampai 257. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa. Faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la fisama laha. Wallahu sami'un 'alim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagutu yukhrijunahum minan nuri ilaz zulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Selanjutnya anak kami Revido Pratama ayat 258. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu wahul mulka id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر Wallahu la yahdil qawmad dhalimin. Selanjutnya anak kami Zikri Aditya Pratama ayat 259. Bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'athah. Qala kam labith. Qala labithtu yawman aw ba'da yawm. Qala bal labithta mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas wanzur ilal izami kaifa nusizuha thumma naksuha lahma. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul azim. Pemirsa, kita sudah sampai di ayat 259 Quran Surah Al-Baqarah bersama adik-adik dari MTS Pon Pesta Wali Padang. Kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara. Tetap bersama kami dalam Tadarus Ramadan.
Pemirsa, satu unit rumah yang sedang ditinggalkan pemiliknya di Ampang, Kecamatan Koranci, ludes terbakar pada Jumat siang. Dalam sidang tersebut, keempat terdakwa dituntut hukuman mati. Pemirsa, kecelakaan beruntun yang melibatkan dua truk di bawah Panorama 2 Kelurahan Indarung. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia serta satu orang lainnya luka-luka. Jasad Nia Kurniasari akhirnya dimakamkan. Pemakaman jenazah Nia digelar setelah proses otopsi di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Padang. Pemirsa, keseriusan dalam rangka penanganan ancaman gempa megatrust, BNPB gelar apel serta simulasi penanganan darurat di 4 daerah. Dipusatkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pemirsa, sering terjadi kecelakaan akibat jalan yang berlubang. Warga menanam pohon pisang di jalan lintas Simpang Gudang. Aksi pelemparan bus di jalur lintas Sumatera sejak beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Petugas Satpol PP Kota Padang mendapati dua pasang muda-mudi tanpa ikatan pernikahan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Tadarus Ramadan bersama Kemenak Kota Padang. Dan pemirsa, kita masih bersama adik-adik dari MTS Ponpes Tawali Padang. Kita masih di Quran Surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Kita lanjutkan di ayat 260. Pemirsa yang baru saja bergabung, silakan ikut bertadarus bersama kami di Quran Surah Al-Baqarah, ayat 260. Pembacaan selanjutnya oleh anak kami Gesya Zifana Fitria, ayat 260. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya oleh anak kami Asani Putri Rizvani, ayat 261 sampai 262. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah
في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا عزى لهم أجرهم عند ربهم ولهم خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Sadaqallahul azim. Selanjutnya Ilhami Fahma Al-Badri ayat 263 sampai 264. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Selanjutnya oleh anak kami Aulia Maiswari ayat 265. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tathbitan min anfusihim kamathali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Sadaqallahul azim. Selanjutnya pembacaan oleh Ustadz Adik Dwi Putra ayat 266. Bismillahirrahmanirrahim. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء
فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون صدق الله العظيم. Alhamdulillah pemirsa, kita sudah menyelesaikan sampai dengan ayat 266 Quran Surah Al-Baqarah bersama dengan adik-adik dan juga para guru dari MTS Ponpes Tawali Padang. Kita akan bertanya-tanya sedikit nih tentang Ponpes Tawali Padang ini, dan sebenarnya ini juga tempat saya mengabdi dulu pemirsa, tempat saya belajar Ponpes Tawali ini. Assalamualaikum Ustadz Ade. Waalaikumsalam Pak Ot. Baik, apa kabar Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak Ustadz selama bulan suci ini apakah tetap di sekolah, di pondok, atau mereka dipulangkan? Bagaimana Ustadz aktivitasnya? Selama bulan Ramadan Pak Ot, anak-anak kita itu kami pulangkan. Dan di rumah itu kami kasih tugas untuk menerapkan ilmu mereka, tampil pidato, kemudian juga juga hafalan. Untuk belajar hafalan di rumah gitu. Jadi mereka itu memang diwajibkan tampil, nanti ada tanda tangannya atau bagaimana San? Iya, wajib tampil Pak On. Tentu setiap tingkatan itu beda-beda beban tampilan yang kami berikan. Untuk kelas 1 biasanya 2 kali tampil, kelas 2 4 kali, kelas 3 6 kali tampil. 6 kali. Dan artinya mereka 6 malam setidaknya selama 30 hari itu begitu ya? Iya betul Pak. Kalau nggak capai target gimana Ustaz? Biasanya kalau anak-anak tidak mencapai target yang kami berikan, itu biasanya ada ikop yang... Ikop ini apa? Ikop ini hukuman. Pernah nggak tahu. Masa ya Pak nggak tahu. Oke, hukuman ya. Hukumannya seperti apa? Hukumannya bisa menambah hafalan. Ya. Kemudian nanti ada hafalan-hafalan hadis. Ya. Kemudian juga ada juga bersih-bersih sedikit Pak. Oh, bersih-bersih begitu ya. Ini di sebelah hadir juga Ustadz Abdul Muiz ya, MPD. Beliau juga kepala madrasah ya. Ya ada 2 pimpinan berarti kalau di pondok pesantren ini Ustadz ya. Ada mudir pimpinan pondok, ada kepala madrasah. Itu bagaimana pembagian tugas? Insyaallah Ustadz, di madrasah kita, di lembaga kita Ustadz, di Yayasan Pesantren Tawali Padang itu ada 2 kepemimpinan, ada pimpinan pondok dan kepala madrasah. Kalau untuk pondok itu kita ada 8 mata pelajaran. Kalau di madrasah kita itu sama seperti sekolah pada umumnya, ada 14 mata pelajaran. Terus kalau untuk pembelajarannya di hari Senin sampai hari Jumat itu pembelajaran madrasah, kemudian di hari Sabtu dikhususkan kita belajar pondok. Hari Minggu libur gitu. Hari Minggu libur. Oke. Artinya ada, kalau madrasahnya ngikut berarti kurikulum Kemenak begitu ya. Iya. Kalau ponpesnya ada kurikulum tersendiri apa gimana saya Dek? Iya Pak, untuk di pondok pesantren kami memiliki kurikulum tersendiri berupa contoh mata pelajaran nahwu, sorof, imla, kemudian mahfuzat, hadis, kemudian tarikh, mutolaah, dan semua itu untuk mata pelajaran ini biasanya kami melebur di jam pelajaran madrasah. Sedangkan masuk begitu ya? Masuk kepada jam madrasah Pak On. Kemudian untuk kegiatan anak setelah asar itu baru istilahnya ini mulai dari jam pondok begitu. Jam pondok sampai anak-anak berbaris di lapangan. Oke. Bagaimana Ustadz peminat terhadap pondok pesantren Tawalib ini? Karena letaknya juga di jantung kota ya, di daerah Hampang ini. Ya betul. Bagaimana Pak peminatnya saat ini untuk pondok pesantren? Apakah masih banyak begitu? Untuk peminat di pondok pesantren Tawalib Padang, alhamdulillah masih banyak Pak On ya. Terutama setelah kami buka PPDB kemarin, PSB kemarin. Oh, sudah mulai buka pendaftaran? Sudah buka. Mulai dari tanggal 1 Januari kemarin sampai tanggal 30 Juni kami sudah buka PSB, penikmat santri baru. Dan itu alhamdulillah jauh meleset dari sebelumnya. Jalurnya, jalur apa itu? Jalurnya jalur prestasi kah atau jalur tes?
Jalur tes Pak. Oh, jalur tes. Ada jalur berapa tes. orang kira-kira yang diterima, yang mendaftar waktu itu? Sekarang kami baru sekarang baru berapa? Nah, untuk tahun ajaran sekarang yang baru mendaftar baru 8 orang Pak. 8 orang itu kan orang kan masih belum buka nih pendaftaran Belum masih. sekolah ya, tapi Iya, kita betul, sudah Pak. curi start dulu Iya, curi start biar lebih nanti dahulu. siswa terbaik dapat begitu Iya. ya. Apa start prestasi-prestasi dari Tawalib ini kira-kira yang membuat orang tua mereka yakin saya menyekolahkannya di Ponpes Tawalib aja gitu. Iya. Terakhir kami mendapatkan prestasi Pak Ot, kemarin kami ada lomba cerdas Quran. Alhamdulillah kami mendapatkan juara 3. Dan tahun kemarin juga di tahun ini Pak Ot ya. MGMP Akidah Akhlak itu kami mendapatkan juara 3 tingkat Kota Padang dan Kota Pariaman. Oke. Di MGMP Akidah Akhlak. Oke, apa kekuatan dari Tawalib ini saat ini Ustaz sehingga orang tua ini memang ini memang sekolah terbaik nih untuk menitipkan anak-anak mereka di pondok seperti itu. Untuk kekuatan mungkin kelebihan kami Pak Ot yang bisa kami jabarkan adalah pertama mulai dari kegiatan kami. Kegiatan kami anak-anak itu kami bangunkan 4:30, kemudian ba'da subuh itu Senin sampai Kamis itu mungkin Pak Ot tahu Ya. tentang Tauzi'ul Mufradat, pembagian mufradat Oke. itu Belajar bahasa Arab gitu ya, ya. belajar bahasa Arab. Kemudian pada minggu berikutnya juga ada pembelajaran bahasa Inggris. Dan itu dilakukan hampir setiap hari. Oh, artinya mereka nanti setelah tamat pun mereka Ya. sudah bisa bahasa Inggris dan berbahasa Arab Dan gitu bisa ya. berbahasa Inggris dan berbahasa Arab. Oke, Ustadz, kalau ada orang tua yang mau daftar nih, Ustadz, bagaimana caranya mendaftarnya lewat apa, lewat jalur apa kira-kira? Untuk pendaftaran di Pondok Pesantren Tawalib, Pak Ot, ini dapat kita lihat pada link yang telah kami bagikan. Mungkin bisa dilihat Facebook Tawalib yang mereknya itu adalah Pesantren Tawalib Padang. Pesantren Tawalib Padang. Ya, dan juga Instagramnya juga Pesantren Tawalib Padang, TikTok juga Pesantren Tawalib Padang, Main YouTube pun semua. juga begitu Pak. YouTube juga ada. YouTube juga ada Pak, Insya Allah. baru Jadi, kami mulai. pemirsa tidak sulit lagi mengakses ya. Bisa di semua platform media sosial. Di kemudian insyaallah kami usahakan ada begitu Pak. Oke, sampai tanggal berapa nih saat buka pendaftaran? Siapa tahu nanti takutnya tutup gitu ya. Sampai 30 Juni Ustaz 30 Muiz, ya. Juni masih buka. Sampai 30 Juni kami masih buka. Oke, Ustaz, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya. Ya, mungkin Ustaz Muiz bisa tambahkan apa yang ingin disampaikan supaya orang tua makin yakin nih untuk menyekolahkan anaknya, menitipkan anak mereka di Pondok Pesantren Tawalib Padang ini. Oke, baik pemirsa yang ada di rumah, sedikit kami sampaikan kepada Ananda di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah kami di pesantren, anak-anak kita di asrama, kami mengutamakan tentang kedisiplinan, kemudian adab. Karena kita melihat zaman sekarang, dunia sekarang itu pengaruh dunia luar itu sangatlah kuat. Insya Allah kalau di pesantren anak-anak kita paling tidak jauh dari kendaraan, mungkin nongkrong sama teman-temannya, terus memegang Android gitu. Insya Allah anak-anak kita di pondok jauh dari hal demikian. Jadi untuk zaman sekarang menurut kami alangkah lebih baik Bapak Ibu bisa menitipkan putra-putrinya ke pondok pesantren Tawalib terutama. Oke, tapi Ustaz ada nih isu yang lagi membuat pesantren jadi makin turun nih ya. Gimana nih, Tawalib apakah juga bebas dari itu? Dalam tanda kutip nih, Ustaz Adek mungkin bisa jawab atau Ustaz Muiz? Gimana Ustaz bisa meyakinkan bahwasannya Tawalib ini adalah tempat yang paling layak untuk anak-anak mereka bisa aman di sana, bukan malah rusak seperti itu. Kan ada oknum pesantren seperti itu ya? Iya betul Pak Ot. Untuk kita di pondok pesantren Pak Ot, insya Allah untuk keamanan kami bisa dikatakan cukup lengkap, terutama di setiap kamar anak itu kami memiliki CCTV, termasuk di luar juga. Oke. Kemudian di setiap kamar itu kita lengkapi dengan ustadz-ustazahnya, pembina asramanya yang siap memantau dan mengontrol kegiatan anak mulai dari pagi sampai malam. Dan ustadz-ustadz pun yang masuk ke Pondok Pesantren Tawalib Padang itu merupakan alumni Pondok Pesantren yang mereka kami pandang berpengalaman dan memiliki
pendidikan khusus tentang pesantrenan. Oke, baik. Jadi tidak perlu cemas ya. Insya Allah anak-anaknya dijaga ya Ustaz. Ada Insya Allah CCTV, dijaga, ada Pak. pembina di sana, dan bahkan Dan juga juga ada keamanan. komunikasi juga mungkin Ya. ya. Komunikasi sama orang tua via Ya. apa biasa Ustaz? Kalau kami berkomunikasi dengan orang tua biasanya dengan lewat via WhatsApp saja. Ada grup khusus Ada begitu grup ya? khusus untuk wali santri, apabila ada keluhan bisa menyampaikan ke dalam grup atau bisa langsung menemui kami. Insyaallah kami standby selalu di pondok pesantren, Pak On. Oke, baik, terima kasih Ustadz Ade, terima kasih Ustadz Muiz dan Ustazah Mia serta adik-adik yang telah bergabung hari ini dalam Tadarus bersama Padang TV. Pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Oktafril beserta kerabat yang bertugas pamit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Tawali Padang mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.